Yang pertama itu soal siklus pendapatannya dari usahanya Ibu. Yang pertama itu bagaimana cara Ibu untuk menerima pesanan dari pelanggan. Kita menerima pengordernya itu di table, terus nanti habis setelah tulis orderan baru kita bawa ke depan gerobak untuk diproses makanannya. Selanjutnya Bu, apakah di sini bisa menggunakan kredit? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Selanjutnya Bu, ada biasanya di online Bu, seperti Gojek, Iya. Gimana cara pengirimannya? Otomatis kan masuk dulu pesanannya. Setelah masuk pesanan dari aplikasi baru kita siapkan. Selanjutnya soal penerimaan uangnya Bu, bagaimana UMKM menerima pembayaran dari pelanggan? Kita di sini ada cash sama kris biasanya. Selanjutnya bagaimana cara Ibu mencatat uang yang sudah diterima? Di pembukuan biasanya kita catat ya, pengeluaran dan pemasukannya. Kalau di sini Bu, siapa yang bertanggung jawab untuk menyetorkan uangnya? Saya sendiri. Ibu sendiri? Iya. Selanjutnya pengendalian internalnya Bu, itu apa saja cara Ibu untuk mencegah kehilangan atau pencurian uang? Kalau saya standby sih di sini. Tapi biasanya kalau memang lagi emergency saya harus keluar, biasanya by nota. Nah, apakah tugas mencatat, memegang uang, dan menyetorkan uang dilakukan oleh orang yang berbeda atau Ibu? Saya sendiri Semuanya? Iya. Semuanya Ibu. Apakah pernah ada pemeriksaan ulang untuk memastikan catatan sesuai dengan uang yang ada? Iya, setiap malam kan sebelum closing kita dicek ulang semuanya, pemasukan sama pengeluaran. Selanjutnya oleh teman saya lagi, Nabila. Oke. Saya menanyakan itu tentang pengeluaran. Biasanya gimana cara Ibu menentukan kapan harus beli bahan baku? Apakah beli sesuai dengan pesanan pelanggan, stok harian, atau untuk yang tertentu? Kita tetap harus ada stok sih biasanya. Jadi kalau stoknya sudah menipis, harus udah segera order. Jadi nggak nunggu kosong sama sekali. Uangnya biasanya dari mana untuk beli bahan, dari hasil jualan, pinjam, atau pakai modal sendiri? Pakai modal sendiri. Gimana cara tahu jumlah bahan yang mau dibeli biar nggak kebanyakan atau berkurang? Karena kita hitung stok ya biasanya. Kalau sudah menipis kita hitung itu untuk 2-3 hari ke depan, baru kita order lagi. Biasanya ada catatan dulu nggak sebelum belanja, misalnya di buku, kertas kecil, atau di HP? Enggak sih, biasanya kita buy langsung aja. Pernah coba pakai Excel atau aplikasi keuangan? Excel sih paling. Menurut Ibu, enakan mana, nulis manual atau pakai harus? Iya, aplikasi sih lebih gampang. Ketika pembelian, siapa yang biasanya memutuskan untuk beli bahan atau barang sendiri, keluarga, atau karyawan? Sendiri, saya sendiri. Kalau pembeli lagi nggak ada, siapa boleh menggantikan untuk belanja? Nah, saya paling kalau nggak bisa paling supplier yang antar ke sini. Kalau pembeliannya kecil, misalnya cuma beli bahan harian, boleh langsung beli tanpa izin dulu. Oh, nggak bisa. Ada nggak batas nilai uang sebelum beli? Misalnya kalau di bawah 500.000 bisa langsung, tapi kalau besar harus izin dulu. Oh, nggak ada, semuanya harus approve ke saya kalau ada pengeluaran. Biasanya bayar ke pemasoknya gimana? Tunai, transfer, atau bayar belakangan? Oh, langsung transfer. Menurut Ibu, cara bayar yang paling gampang dan aman itu yang mana? Pembayaran kris sih paling aman. Kalau udah bayar, apakah nota atau seterusnya disimpan? Iya. Biasanya disimpan di mana Ibu? Di map, buku, atau di folder di HP? Di folder biasanya. Menurut Ibu, penting nggak menyimpan bukti pembayaran? Penting sih. Pernah nggak Ibu mengalami barang yang dibeli rusak atau nggak sesuai terus dikembalikan ke pemasok? Sejauh ini belum pernah sih. Selanjutnya oleh teman saya sendiri, sama-sama Ibu. Baik Bu, saya akan bertanya tentang siklus produksinya. Yang pertama itu bisa Ibu ceritakan bagaimana awal mula Ibu memulai usaha ini dan bagaimana pengembangan usaha sejak pertama berdiri sampai sekarang. Awal mula saya ada ditawarin dari Jakarta untuk buka ramen ini, kasih resep dan segala macamnya. Terus kita mulai grand opening. Grand opening itu kita otomatis ada marketing untuk kayak influencer apa dan sebagainya. Tapi baru cuma awal-awal doang. Sampai sekarang alhamdulillah berkembang terus. Dalam perjalanan usaha Ibu, apa tantangan yang terbesar yang Ibu hadapi dan baik dari segi produksi, pemasaran maupun pengelola keuangannya, dan bagaimana Ibu mengatasinya? Problemnya itu di harga yang up and down, maksudnya harga harian ya, maksudnya harga masan, harga apa itu kan sering naik turun. Yang kedua juga karyawan yang kadang kala mungkin ada masanya harus pulang kampung dan harus ganti lagi, kita kan harus mengajar ulang dari awal.
di mana Ibu menjaga kualitas produk selama proses produksi, misalnya dengan melakukan pengecekan, standar kualitas tertentu, dan pengawasan langsung di lapangan? Kalau saya pengawasan langsung di lapangan. Jadi semuanya saya yang bikin, terus saya coba, setelah itu baru bisa. Seberapa sering Ibu melakukan evaluasi terhadap jadwal produksi, dan apa yang biasanya Ibu lakukan jika terjadi keterlambatan atau kendala pada proses produksi? Kalau terjadi keterlambatan, biasanya langsung turun tangan sih untuk tangani biar cepat prosesnya. Kalau ada pemesanan mendadak atau jadwal berubah, bagaimana cara Ibu mengatur ulang produksinya? Saya orangnya itu pasti prepare, jadi sebelumnya pasti saya punya stok barang untuk sekian, misalkan 2 atau 3 minggu ke depan. Jadi kalau tiba-tiba ada kendala, ada masalah apa-apa, kita ada persediaan. Selanjutnya saya mau tanya soal sumber daya manusia. Kayak bagaimana Ibu mengatur rotasi, tugas, rekrutmen, dan penempatan karyawan agar termotivasi sesuai bagian dan bisa mengembangkan kepemimpinan karyawan. Kalau saya biasanya saya ngecek karyawan saya, maksudnya ngawasi dulu nih karyawan dia bisanya di bagian mana, apakah dia bisa melayani atau bisa di dapur aja gitu. Jadi dari awal saya paling suruh kerja apa yang bisa mereka kerja dulu, dari situ diawasi, nanti disalurkan, diarahkan ke keahliannya mereka masing-masing. Selanjutnya, apa strategi yang digunakan untuk menilai kinerja, memberi gaji, insentif, serta mempertahankan karyawan yang berprestasi? Kalau saya menilai dari cara kerjanya, kerajinan, kerapihan, kebersihan terutama, aktif dalam arti mau belajar, nilai sekian lama kerja sama saya, kalau memang sudah pantas untuk kita berikan gaji naik, kita akan berikan gitu. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu memberikan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia agar tetap berjalan meski dengan keterbatasan biaya dan sumber daya? Kalau saya itu mencontohkan langsung ya, jadi tidak dari mulut, tapi kita berikan pekerjaan itu, trainingnya langsung di depan mata mereka, dan itu bukan sekali 2 kali, tapi kalau ada sedikit kesalahan kita langsung tegur atau langsung memperbaiki. Selanjutnya, bagaimana Ibu mengatasi konflik menjaga kerjasama tim dan membangun budaya kerja yang mendukung kreativitas dan loyalitas? Kalau itu kita tidak pernah menekankan pegawai harus bagaimana ya. Pada intinya mereka harus bisa kerja, mau lah, intinya mau, rajin, semangat. Kita tiap malam sering cerita, sering apa problemnya dalam sehari itu, masalahnya apa aja. Jadi kita tidak diam-diaman. Kalau diam-diaman kan pasti masalah akan larut-larut, tapi diselesaikan pada saat itu juga. Baik, pertanyaan terakhir, sejauh mana teknologi digital dimanfaatkan untuk rekrutmen, pelatihan, evaluasi kinerja, dan memantau dampaknya terhadap pertumbuhan usaha? Kalau untuk pelatihan kita hanya praktek aja langsung. Apa langkah antisipasi Ibu jika terjadi kenaikan harga bahan baku secara tiba-tiba? Kalau harga bahan baku yang tidak mau kita harus tetap jalan ya, itu sih. Tapi paling tidak kita ada stok untuk sekian lama, kan harga itu tidak mungkin naik terus. Dia ada masanya diturun, kita stok barang. Kalau agak tinggi kita agak tahan untuk beli produksi barang dulu. Selanjutnya, pernahkah Ibu menghitung berapa lama usaha Ibu bisa bertahan jika penjualannya tiba-tiba menurun drastis? Kalau di sini kita masih UMKM dan masih menahan di segi pengeluaran ya, maksudnya yang kurang penting kita ditahan dulu. Jadi kalau saya mungkin ya mudah-mudahan sih lama panjang. Apakah Ibu menggunakan marketplace atau media sosial untuk penjualan agar meningkatkan penjualan UMKM Ibu? Paling kita di TikTok sih atau Instagram. Jika ada tambahan modal, lebih memilih pinjam bank atau koperasi atau vintage atau modal pribadi, dan mengapa? Kayaknya modal pribadi deh, karena kita kan UMKM, jadi kadang kan pembeli itu tidak tentu, kadang ada up-nya, ada turunnya, jadi itu kita bisa membantu. Kalau misalkan kita harus pinjam bank kan ada dana yang harus tiap bulan kita mesti save untuk pembayaran. Jika memilih modal pribadi, apakah Ibu menyiapkan cadangan dana darurat khusus untuk UMKM-nya yang Ibu miliki? Iya, harus ada dana darurat, pasti kita siapkan. Biaya produksi bahan bakunya itu saya mungkin sekitar per hari ya, apa per minggu, apa per bulan? Per bulan saja, Bu. Per bulan. Kalau kita biaya produksi per bulan kurang lebih sekitar mungkin 12 jutaan. 12 juta untuk sebulan ya? Iya, itu untuk biaya bahan baku saja.
Pengusulan lalu di bulan penjualan di bulan lalu. Kalau bulan lalu itu dia agak menurun, mungkin dia sekitar 20 sekianan. Itu omsetnya ya. Halo semuanya, di video kali ini kami akan membahas sesuatu yang menarik banget, yaitu tentang penerapan siklus akuntansi dan manajemen usaha di The Ratu Ramen. Nah, buat yang belum tahu, The Ratu Ramen adalah usaha kuliner yang menyajikan ramen dengan cita rasa khas Jepang, tapi tetap disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Tempat ini terkenal karena rasanya yang lezat, tempatnya yang nyaman, dan pelayanannya yang cepat dan ramah. Tapi di balik itu semua, ternyata ada sistem pengelolaan yang rapi banget loh. Dalam menjalankan usahanya, The Ratu Ramen menerapkan 5 siklus utama dalam akuntansi, yaitu siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus produksi, dan siklus sumber daya manusia atau SDM, hingga siklus buku besar. Yuk kita bahas satu persatu gimana sistem ini dijalankan dalam kegiatan sehari-hari di The Ratu Ramen. Pertama, kita mulai dari siklus pendapatan. Siklus pendapatan ini berhubungan langsung dengan uang yang masuk dari hasil penjualan. Di The Ratu Ramen, pendapatan utama berasal dari penjualan makanan dan minuman, baik dari pelanggan yang datang langsung ke tempat, maupun lewat aplikasi online seperti GoFood dan GrabFood. Setiap kali ada pesanan, kasir akan mencatat transaksi itu ke dalam sistem Excel atau buku penjualan harian. Data yang dicatat mencakup tanggal, menu yang dipesan, jumlah, harga satuan, dan total pembayaran. Kalau pembayarannya tunai, uang langsung dimasukkan ke laci kasir dan disetorkan ke bagian keuangan di akhir hari. Tapi kalau pembayarannya lewat QRIS, transfer bank, atau e-wallet, kasir akan memeriksa bukti transaksi terlebih dahulu biar pencatatannya tetap akurat. Di akhir minggu, bagian keuangan melakukan yang namanya rekonsiliasi kas. Jadi, mereka mencocokkan antara total penjualan, uang tunai yang diterima, dan saldo rekening bank. Hasilnya dipakai untuk membuat laporan pendapatan mingguan dan laporan laba rugi bulanan. Lewat sistem pencatatan seperti ini, pemilik bisa tahu menu mana yang paling laku, jam ramai pelanggan, sampai tren pendapatan dari minggu ke minggu. Jadi bisa dibilang siklus pendapatan di The Ratu Ramen bukan cuma sekedar mencatat uang masuk, tapi juga membantu pemilik memahami arah perkembangan bisnisnya. Nah, kalau tadi kita udah bahas soal uang masuk, sekarang kita bahas soal uang keluar atau siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran ini mencakup semua aktivitas penggunaan dana usaha, mulai dari pembelian bahan baku, biaya listrik dan air, sampai pembayaran gaji karyawan. The Ratu Ramen bekerja sama dengan beberapa pemasok tetap seperti supplier mie Jepang Surabaya, toko sumber daging segar, dan Ude Bumbu Nusantara. Pembelian bahan baku dilakukan secara rutin 2 kali seminggu supaya bahan tetap segar dan stoknya aman. Setiap transaksi pembelian selalu disertai nota resmi yang berisi rincian barang, jumlah, harga, dan tanggal pembelian. Nah, untuk contoh pengeluaran rutin setiap bulannya, antara lain yaitu biaya listrik 1,2 juta, produksi bahan baku 12 juta, pemasukan 20 juta, dan yang terakhir biaya gaji 3 juta. Semua pengeluaran dicatat ke dalam buku kas digital dan dikelompokkan sesuai jenisnya seperti bahan baku, operasional, dan gaji. Di akhir bulan, bagian keuangan akan mengevaluasi semua pengeluaran untuk melihat apakah sudah sesuai anggaran atau belum. Sistem seperti ini bikin keuangan The Ratu Ramen tetap stabil dan transparan, serta memastikan semua dana digunakan untuk hal-hal yang benar-benar penting. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling lezat, yaitu siklus produksi. Siklus ini adalah proses mengubah bahan mentah jadi ramen yang siap disajikan ke pelanggan. Prosesnya dimulai dari pengadaan bahan baku seperti mie, sayuran, daging, ayam, dan bumbu khas. Semua bahan yang datang langsung dicatat dalam kartu stok biar jumlah persediaan selalu terpantau dan tidak kekurangan. Setelah bahan siap, tim dapur mulai bekerja. Koki akan memasak mie dengan tingkat kematangan yang pas, memasak daging hingga empuk, dan menyiapkan kuah yang gurih dengan resep khas The Ratu Ramen. Setelah selesai dimasak, ramen langsung disajikan hangat-hangat dalam mangkuk dengan tampilan yang menggugah selera. Dalam proses produksi, The Ratu Ramen sangat memperhatikan rasa, kebersihan, dan kecepatan penyajian. Semua dilakukan dengan standar yang sama agar kualitas rasa tetap konsisten. Dengan sistem produksi yang tertata, The Ratu Ramen berhasil menjaga cita rasa khasnya dan memberikan pengalaman makan yang menyenangkan bagi setiap pelanggan. Nah,
Nah, sekarang kita bahas bagian terakhir, yaitu siklus sumber daya manusia atau SDM. SDM ini bisa dibilang sebagai tulang punggung dari usaha. Karena tanpa orang-orang yang kompeten dan bekerja dengan baik, semua sistem tidak akan berjalan lancar. Di The Ratu Ramen, ada 2 karyawan utama yang perannya sangat penting. Yang pertama adalah koki yang bertanggung jawab menyiapkan bahan, memasak, dan menjaga kualitas rasa setiap ramen yang disajikan. Yang kedua adalah pelayan yang bertugas melayani pelanggan, mencatat pesanan, mengantarkan makanan, dan membantu kasir saat diperlukan. Sementara itu, pemilik usaha, Mbak Andi Indah Dwi, juga ikut terjun langsung untuk mengatur jalannya usaha, mengelola keuangan, serta memastikan semua berjalan sesuai rencana. Untuk sistem penggajian, setiap karyawan menerima gaji sebesar 1,5 juta rupiah per bulannya, dan juga mendapatkan bonus insentif kalau penjualan meningkat atau kinerjanya bagus. Sistem absensi masih menggunakan buku hadir sederhana, tapi rencananya akan diganti menjadi sistem digital supaya lebih efisien. Setiap bulannya, pemilik juga melakukan evaluasi ringan untuk menilai kedisiplinan dan pelayanan karyawan. Kalau ada masalah, biasanya langsung dibicarakan dengan baik agar suasana kerja tetap nyaman dan produktif. Dengan pengelolaan SDM seperti ini, The Ratu Ramen bisa mempertahankan kualitas kerja timnya sekaligus menjaga hubungan yang harmonis antar karyawan. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke tahap terakhir dalam sistem akuntansi, yaitu siklus buku besar dan pelaporan keuangan. Bagian ini menjadi penutup dari seluruh proses pencatatan yang sudah dilakukan pada siklus sebelumnya. Pada tahap ini, seluruh transaksi dari 4 siklus sebelumnya, yaitu pendapatan, pengeluaran, produksi, dan SDM, digabungkan dan dicatat ke dalam buku besar. Buku besar berisi akun-akun utama seperti kas, piutang, persediaan, beban, pendapatan, dan modal. Dari sinilah kita bisa melihat gambaran menyeluruh tentang kondisi keuangan usaha The Ratu Ramen. Setiap akhir bulan, pemilik usaha akan menyusun laporan keuangan berdasarkan data dari berbagai sumber seperti buku penjualan harian untuk pendapatan, buku pengeluaran kas untuk biaya, buku stok bahan untuk persediaan, dan buku penggajian untuk beban tenaga kerja. Semua data tersebut kemudian diolah menjadi 3 laporan utama, yaitu yang pertama, laporan laba rugi untuk mengetahui kinerja usaha, yang kedua laporan raca untuk melihat posisi aset, kewajiban, dan modal, dan yang terakhir laporan arus kas yang menunjukkan aliran uang masuk dan keluar. Dari laporan-laporan inilah pemilik usaha dapat menilai efisiensi biaya, memperkirakan kebutuhan modal kerja, serta mengambil keputusan penting seperti menambah karyawan, memperluas menu, atau menekan biaya operasional. Siklus ini menjadi penutup seluruh proses akuntansi di The Ratu Ramen, memberikan gambaran lengkap tentang kinerja dan kesehatan keuangan bisnis. Dengan sistem pencatatan yang rapi dan laporan keuangan yang teratur, The Ratu Ramen dapat terus berkembang, menjaga kestabilan, dan mengambil keputusan yang lebih tepat untuk masa depan usahanya. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan lengkap tentang penerapan siklus akuntansi dan manajemen usaha di The Ratu Ramen. Dari penjelasan tadi, kita bisa lihat bahwa setiap siklus punya peran penting dalam menjaga kelancaran usaha. Dengan sistem yang disiplin dan terencana, The Ratu Ramen mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan efisien, menjaga kualitas produk, dan memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua tentang pentingnya siklus akuntansi dalam dunia bisnis. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, teman-teman satu tim, serta semua pihak yang sudah membantu dalam pembuatan video ini. Semoga video ini bisa menjadi sumber pembelajaran yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Ya.